Perkenalkan, nama saya Maria Lensi, NIM B101117 B1011171127. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan salah satu aplikasi pengolah data, yaitu aplikasi Stata. Untuk data yang akan diolah adalah data time series dan data panel. Untuk melakukan pengolahan data, maka kita harus masuk terlebih dahulu ke aplikasi Stata. Oke. Stata. Ketika sudah masuk ke aplikasi Stata, sebentar. Oke. Ketika sudah masuk kepada aplikasi Stata, maka pada laman aplikasi akan kita temui tampilan seperti ini. Jika kita temui tampilan seperti ini, maka kita harus klik yang kedua, yaitu check next time Stata is launched. Oke. Ini sudah ya. Kemudian kita harus menyiapkan data yang akan kita olah, yaitu data time series dan data panel. Untuk data, ini adalah data time series yang sudah saya siapkan, yaitu dari tahun 1999 sampai tahun 2017, dan ini untuk variabel dependen yaitu Y, dan diikuti variabel independen X1, X2, dan X3. Oke, untuk yang pertama kita akan mengolah data time series. Untuk mengolah data, kita blok terlebih dahulu data yang akan kita pindahkan. Copy. Kemudian masuk kembali kepada halaman aplikasi Stata. Kemudian untuk memasukkan data, kita harus memilih salah satu menu pada pojok kiri atas, yaitu kita klik data editor. Oke, ini tampilannya masih kosong ya. Kemudian kita paste data yang sudah kita copy dari Excel tadi. Untuk tampilan seperti ini, jika kita memasukkan data, maka kita pilih yang kedua. Oke. Ini data sudah kita pindahkan. Kemudian kita akan lanjut mengolah data tersebut. Untuk selanjutnya, kita klik pada menu di sebelah kanan, kita klik tahun. Kemudian kita pilih format. Oke. Jika muncul seperti ini, maka kita pilih annual years. Oke, sudah muncul. Oke. Kemudian kita kembali pada laman yang sebelumnya. Kita klik lagi statistik, pilih time series, dan declare dataset to be time series data. Ini akan muncul untuk time variable, kita klik tahun. Untuk panel ID variabel kita kosongkan saja, dan untuk menu pilihan di bawah kita klik yearly. Kemudian oke. Ini sudah muncul. Kemudian kita klik kembali ke statistik. Kita klik time series. Kemudian klik test, dan oke, ini sudah muncul. Untuk variabel kita pilih, di sini saya akan memilih X1. Tetapi bisa juga kalian memilih X2 atau X3. Di sini saya akan memilih variabel X1. Untuk option yang di bawah, kita klik yang kedua. Kemudian klik kembali yang terakhir, yaitu display regression table.
klik oke. Ini sudah muncul interval dari X1, standar error, dan yang lainnya untuk tes statistik. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke pengujian. Untuk melakukan pengujian, kita harus mengetik di common kita ketik regress, kemudian Y, kemudian X1, X2, X3. Beta, kita enter. Oke, ini sudah muncul untuk beta, X1, X2, dan X3 ya. Bisa kita lihat seperti ini tampilan ketika sudah kita klik pada common, klik regress, Y, X1, X2, X3, kemudian beta. Ini sudah muncul tampilannya ya. Kemudian kita akan melakukan uji asumsi klasik. Untuk uji asumsi klasik, yaitu uji yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas ini tersendiri bertujuan untuk mengetahui skewness dan kurtosis. Nilai skewness dan nilai kurtosis. Oke, untuk melakukan uji normalitas, kita klik pada common SKTEST X1, X2, X3, enter. Oke, di sini kita lihat untuk X1 skewness-nya 0,0055, untuk X2 0,2254, X3 0,3682. Untuk kurtosis sendiri, untuk X1 0,0346, X2 0,6062, dan yang terakhir X3 0,8497. Untuk proof ini bisa kita lihat. Jadi ini uji normalitas, uji asumsi klasik yang pertama, untuk bertujuan untuk mengetahui skewness dan kurtosis data. Oke. Kemudian kita akan melihat graph box dari uji normalitas. Untuk melihat graph box, kita klik graphics, kemudian kita pilih di distributional graphics. Ini distributional graph, kemudian quantiles plot. Oke, kita tunggu. Untuk variabel di sini saya pilih X1. Bebas ya, bisa X2 ataupun X3. Kemudian oke. Oke, belum muncul, kita ulang. Oh, sudah muncul. Ini adalah graph box dari uji normalitas yang sudah kita hitung tadi.
bukan hitung, tapi yang sudah kita olah tadi. Ini adalah garis yang berada di tengah-tengah, ini titik-titik yang berada di sekitar garis. Ini menandakan data distribusional ini tidak normal, karena titik-titik ini berjauhan dengan garis yang ada di tengah-tengah ini. Jika titik-titik berada di sekitar garis ataupun sejajar dengan garis, itu berarti data yang kita olah berdistribusional normal. Ini berarti datanya tidak berdistribusi dengan normal ya. Oke. Kita lanjut yang kedua, yaitu uji heterokodisitas. Untuk melakukan uji heterokodisitas, maka kita klik pada command start, kemudian enter. Oke, di sini sudah bisa kita lihat ya, untuk uji heterokodisitas ini probnya 04302. Oke, ini sudah bisa kita lihat ya. Dan untuk yang terakhir, kita akan melakukan uji multikolinearitas. Untuk melakukan uji ini, maka kita klik pada command start, fifth, kemudian enter. Oke, bisa kita lihat untuk min fifth 106. Ini adalah min fifth, sedangkan nilai fifth x1, x2, x3 sudah bisa kita lihat di sini. Oke. Untuk data time series kita sudah selesai mengolahnya. Maka untuk yang ini untuk data time series ya, ini sudah selesai kita olah dan sudah kita lakukan pengujian uji asumsi klasik sampai pada uji yang terakhir ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data pada data panel. Untuk mengolah data panel, maka kita klik dulu di command untuk membersihkan tabel ataupun data time series yang sudah kita copy tadi. Kita klik pada command, klik clear, enter. Oke. Ini bisa kita lihat ya. Ini tabel yang sudah kita clear tadi. Tabelnya sudah kosong dan kemudian kita klik pada Excel. Ini data panel. Ini perusahaan terdiri dari 4 perusahaan, yaitu perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, dan perusahaan D. Ini untuk tahun, ini variabel dependen, dan ini variabel independen, X1, X2, X3. Oke. Kita klik, kita blok data yang akan kita pindahkan. Kita copy seperti data time series tadi, kita paste. Oke. Untuk tampilan ini kita pilih yang kedua. Oke. Ini data Y, X1, X2, dan X3 ini tidak ada yang berwarna merah ya. Jika data yang kita pindahkan berwarna merah, maka data tersebut tidak akan bisa kita olah. Tapi jika data tersebut tidak berwarna merah, maka data tersebut bisa kita olah. Oke.
mengolah data. Ini data panel ya. Kita klik gain, tahun sama dengan OBS. Oke, kita lihat dulu data. Ini OBS ya. Enter. Oke, sudah muncul. Kita klik kembali data. Ini sudah muncul tahunnya. Ini sudah muncul tahun. Oke, kemudian kita kembali lagi. Tahun ini kita blok. Oke. Kita klik kembali pada common. Tunggu sebentar, ini klik. Kita klik tahun. Kita klik format. Kemudian annual years. Oke. Nah, ini sudah munculan. Tahunnya otomatis mengikuti data yang akan kita olah. Oke, kemudian kita kembali lagi pada halaman selanjutnya. Kita klik pada common, gain CS sama dengan titik. Enter. Oke, kita lihat kembali. Ini sudah muncul ya, CS di samping tahun. Oke, sudah muncul CS. Kemudian kita akan tapi kita akan mengolah data di CS. Pada CS ini belum terisi ya, ini terisi titik. Oke, kemudian kita kembalikan lagi kepada halaman sebelumnya. Pada data yang sebelumnya itu data terdiri dari 4 perusahaan, yaitu perusahaan A, B, C, dan D. Oke, kita akan melakukan pengolahan data pada 4 perusahaan ini. Untuk perusahaan yang pertama adalah perusahaan A. Kita klik pada common, replace, kemudian CS sama dengan 1. Untuk perusahaan yang pertama, if perusahaan sama dengan tanda petik A, tanda petik enter. Oke, kita lihat ini sudah muncul 1 ya, tuh 1. Oke, ini sudah muncul 1. Untuk yang kedua ya perusahaan yang B. Kita ketik kembali pada common, replace, CS sama dengan 2. Untuk perusahaan yang kedua, if perusahaan sama dengan tanda petik B, tanda petik enter. Sudah muncul. Kemudian kita akan melanjutkan ke perusahaan yang ketiga. Kita klik kembali ini untuk mencari CS ya. Kita klik kembali pada common, replace, CS sama dengan 3. Untuk perusahaan yang ketiga, if
perusahaan sama dengan C, enter. Oke, kemudian kita lanjutkan ke CS yang terakhir, yaitu perusahaan D. Kita ketik replace CS sama dengan 4 if perusahaan sama dengan tanda petik D, enter. Oke, kita lihat kembali pada data. Oke, ini sudah terisi semua ya. Untuk CS ini sudah terisi semua. Kemudian kita akan lakukan regresi linier. Kita klik statistik. Kemudian kita cari panel data. Stop. Declare. Oke, untuk panel ID kita isi CS. Kita isi CS. Untuk time variable kita pilih, kita checklist, kita pilih tahun. Ini untuk di time variable ya, kita pilih tahun. Kemudian kita klik kembali pada pilihan yang di bawah time variable dan panel ID variable, kita klik yearly, kemudian kita oke. Ini sudah muncul ya, sudah muncul. Kemudian kita klik kembali pada statistik. Ini seperti pengolahan data pada data time series yang sebelumnya ya. Kita pilih panel. Kita pilih linear model, kemudian linear regression. Oke. Ini untuk dependent variable kita klik X1. Kita klik X1 ya. Kita oke. Oke. Ini sudah muncul untuk regresi linear. Ini sudah muncul ya. Oke, kemudian kita akan menentukan model-model yang terbaik untuk kemudian kita analisis kembali mana model yang terbaik dan mana model yang bukan berarti model yang tidak kita pilih itu tidak terbaik, tetapi kita mencari model yang paling terbaik. Oke, untuk model terbaik kita akan, ini bisa dilakukan dengan uji yang pertama, yaitu uji Chow, ordinary least square. Untuk ordinary least square kita ini uji Chow ya, kita klik pada common reg, kita klik reg, kemudian tunggu sebentar, kita klik reg, kemudian klik Y, kemudian X1, kemudian X2, X3, and kita enter. Oke, ini sudah muncul ya untuk uji Chow, yaitu ordinary least square. Ini interval, standard error, X1, X2, X3 ini sudah muncul semua. Dan kemudian kita akan melakukan uji
Pixes Apex. Oke, kita klik pada common. Mohon maaf ya, saya tidak terlalu lancar dalam berbahasa Inggris dan saya juga masih belajar untuk mengolah data. Oke, kita klik common, extract untuk Pixes Apex ya. Extract, kemudian Y untuk variabel dependent, X1, X2, X3 untuk variabel independent. Klik FO, kita enter. Oke, ini sudah muncul untuk probe 04487. Ini sudah muncul ya. Probe. Oke, teman terbaik. Kemudian kita akan melakukan uji yang selanjutnya, yaitu uji Hostman. Untuk menentukan uji Hostman, maka kita klik pada command extract kembali, extract Y, extract Y, X1, Y, X1, X2, X3, kemudian kita enter. Oke, ini sudah ya, sudah kita ketahui. Kemudian kita akan melakukan uji perbandingan. Untuk melakukan uji perbandingan, maka kita klik pada command, Q, quickly, oke, extract Y, X1, X2, X3, FO, kita enter. Oke, sudah ya, sudah kita klik. Oke, kemudian kita ketik kembali pada command estimate store FO, enter. Oke, sudah. Kemudian kita klik kembali quickly, extract Y, X1, X2, X3, ini random Apex. Ini random Apex. Oke, sudah. Kemudian kita klik lagi pada command estimate store enter. Oke. Kemudian kita klik kembali pada command ini untuk melakukan uji perbandingan ya. Command Hostman FO untuk Pixes Apex, random Apex SRE, kemudian enter. Oke, ini kita bisa lihat untuk untuk probe-nya ini 0 probabilitas ya, 03002. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan, ini saya juga baru pertama kali
mengolah data menggunakan aplikasi Stata. Jadi saya juga belajar, kita sama-sama belajar ya. Ini untuk Pro 03002. Oke, kemudian kita akan melanjutkan ke uji asumsi klasik pada data panel. Oke, untuk uji yang pertama yaitu uji multi, kita akan klik pada command rect Y X1, X2, X3, kemudian kita enter. Kemudian Viv, enter. Oke, ini sudah muncul ya. Ini sudah muncul. Ini untuk min Viv 109. Ini untuk Y, ini interval X, ini ya. Sudah bisa kita lihat ya datanya. Oke. Ini untuk uji multi, dan kemudian kita akan melakukan pengujian Pixes dan Random Effect. Untuk melakukan pengujian ini, kita klik pada command, kita klik Extract X1, X2, X3, kemudian kita enter. Oke, ini sudah nampak ya. Ini sudah nampak untuk random effects dan regresi. Untuk random effects dan regresi. Oke. Ini. Kemudian kita klik Viv pada command Viv enter. Oke, ini sudah nampak. Untuk Viv, min Viv, ini sudah nampak ya. 36.43. Ini adalah nilai min Viv itu sendiri untuk pengujian Pixes dan Random Effect. Oke, untuk yang kedua kita akan melakukan pengujian heterokodisitas. Untuk pengujian heterokodisitas, kita klik pada command rect. Klik pada command rect Y X1, X2, X3, FE, kemudian enter. Mohon maaf, terjadi kesalahan. Sebentar ya. Oke, kita ketik rect X1, X2, X3, enter. Oke, mohon maaf tadi terjadi kesalahan ya. Saya salah melakukan pengujian untuk heterokodisitas ini, pengujian heterokodisitas untuk yang pertama, dan kemudian kita ketik kembali pada heterokodisitas, kita klik pada command head, kemudian enter. Oke, maaf saya salah. Oke, heads ya, saya salah mengetik. Oh, mohon maaf teman-teman, ini terjadi kesalahan. Oke, ini saya salah ketik, mohon maaf ya. Kita klik extract,
Y, X1, X2, X3, F2. Oke, mohon maaf tadi teman-teman, saya melakukan kesalahan karena ini balik lagi, ini baru pertama kali saya menggunakan aplikasi Stata, jadi saya juga belajar. Mohon maaf ya teman-teman. Ini untuk probe kita sudah mengetahui ya, untuk pengujian heterokodasitas. Ini untuk probe 0.4487. Oke. Ini tadi saya salah mungkin ya. Salah, memang salah. Ini tidak bisa teman-teman. Mohon maaf dan mohon maaf atas kesalahan ini. Karena saya juga baru pertama kali belajar ya, jadi ada mungkin kesalahan yang saya lakukan. Mohon maaf. Untuk pengujian yang terakhir kita akan melakukan uji autokorelasi. Untuk uji autokorelasi kita klik pada command X T G L S Y X1 X2 X3, enter. Oke, ini untuk autokorelasi. Oke, ini berarti bebas dari autokorelasi. Data yang kita olah bebas dari autokorelasi. Oke, ini berarti bebas dari korelasi ya. Sekian hal yang bisa saya sampaikan mengenai aplikasi Stata, yaitu untuk mengolah data, yaitu data time series dan data panel. Di sini untuk datanya saya buat sendiri ya, untuk data time series dan data panel. Jadi teman-teman bisa mencoba untuk membuatnya sendiri. Mohon maaf karena ada beberapa kesalahan yang saya lakukan dalam hal pengetikan ataupun pengolahan. Ini adalah kesalahan, mohon maaf teman-teman, tetapi ikuti saja yang mana jika kita olah itu benar. Jika seperti ini berarti salah ya, mohon maaf. Oke, ini untuk pengolahan data menggunakan aplikasi Stata, yaitu data panel dan data time series. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya. Jika kita paham, maka akan mudah untuk kita mengolah data time series dan data panel yang sudah kita siapkan ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Ini adalah pengolahan data menggunakan aplikasi Stata. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian dari saya.